Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala dengan segala nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat di saat ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh, yang semua ini adalah nikmat dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Dan semoga Allah jadikan nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Dan semoga Allah juga memasukkan kita dalam sabda Nabi-Nya ketika beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Nya hingga yaumul qiyamah. Dan kepada sahibul bait, semoga berkah dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri kita dan kita semua yang hadir serta yang menyimak kajian ini bahwasanya kita sekarang ada di satu di antara bulan-bulan yang Allah muliakan, satu di antara bulan-bulan yang Allah muliakan, yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-36, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antara 12 itu adalah bulan-bulan yang Allah haramkan, bulan-bulan yang Allah sucikan. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat aniaya, berbuat dosa di keempat bulan tersebut. Yang bulan-bulan itu dikatakan Nabi SAW yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, war Rajab, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dan kita sekarang ada di atas bulan satu di antaranya, yaitu bulan Muharram, yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat aniaya, berbuat zalim di keempat bulan tersebut dengan mengatakan, "La tadzlimu anfusakum fi kullihinna." Summah tassa min dalika arba'ata ashhur. Jangan kalian berbuat zalim kepada dirinya, kepada orang lain di sepanjang tahun, terkhusus di 4 bulan yang Allah sebutkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu lebih lagi ditekankan untuk tidak melaksanakan kedoliman-kedoliman, dosa-dosa.
Mengapa? Kata Ibnu Abbas, wa ja'ala danba fihinna a'dam wal amalu salih wal ajru a'dam. Karena barang siapa berbuat dosa di bulan tersebut, maka nilai dosanya itu lebih tinggi kadarnya. Dan barang siapa beramal soleh, maka Allah akan lipat gandakan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Maka mengingat bulan Muharram adalah salah satu bulan-bulan yang Allah jadikan larangan untuk berbuat zalim, maka Allah mengingatkan kita dalam Sahih Muslim di nomor 2577 dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka aku mengharamkan pula atas kalian saling berbuat zalim. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha segalanya, Allah masih mengharamkan kezaliman atas dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan untuk berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi toh itu juga Allah justru mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Sehingga kezaliman itu kemudian Allah haramkan atas sesama manusia, maka janganlah kita saling berbuat zalim. Mengapa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah jadikan kezaliman itu sebagai hal yang dilarang? Karena kata Nabi SAW, kezaliman itu akan berdampak nanti di yaumul kiamah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan di yaumul qiyamah. Para ulama mensyarah hadis ini dengan mengatakan ada dua makna dari kezaliman atau kegelapan di yaumul qiyamah. Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya yang sesuai dengan tertulis, yaitu benar-benar mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Kita ketahui dalam satu fase di hari kiamat itu, nanti manusia akan ada di masa kegelapan sebelum mereka melewati sirat. Ada seorang Yahudi datang pada Nabi SAW, "Ya Muhammad, di manakah manusia di saat bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain, yaitu pada hari kiamat kelak?" Maka Nabi mengatakan, mereka manusia ada di dalam kegelapan sebelum melewati sirat, sebelum melewati jembatan yang terbentang di atasnya neraka jahanam, yang di ujungnya jika dia selamat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan kezaliman di dunia, dia tidak mendapatkan cahaya sedikit pun hingga kemudian dia terjatuh di jembatan tadi, disantap oleh api neraka. Makna yang kedua adalah secara maknawi, yaitu orang yang berbuat zalim, dia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang bertumpuk-tumpuk sejak dari dibangkitkan di hari kiamat sampai kemudian menghadap Allah, kemudian dimasukkan surga atau nerakanya. Semuanya penuh dengan kesulitan. Kita tahu ketika di padang mahsyar, manusia berkumpul semua dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak berpakaian, kemudian didekatkan matahari 1 mil di atas kepalanya, keringat bercucuran sepanjang dosa dan amal yang dia lakukan. Maka saat itu jamaah sekalian, manusia sangat butuh dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti di masa ketika kita dihisab, ditanya detail oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal kita. Lalu bagaimana kalau kemudian kezaliman-kezaliman itu terus datang pada diri kita, sementara kita tidak mentaubatinya, kemudian tidak meminta halalnya dari orang-orang yang kita zalimi? Maka benarlah kata Nabi SAW, orang yang berbuat zalim itu adalah orang yang bangkrut. Ketika Nabi bertanya, "Atadarunal muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabat siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya sepeser uang pun. Maka Nabi mengatakan, bukan itu. Orang yang bangkrut itu, innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat,
pahala puasanya. Wa ya'ti qadama syatamahada, tapi saat bersamaan dia juga membawa dosa pernah mencela orang lain. Wa qazafa hada, menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, makan harta orang lain. Wa safaka dama hada, menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hada, dan dia memukul orang lain. Orang yang bangkrut dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amal-amal soleh, tapi juga membawa pahala mendolimi orang lain. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. Kemudian kebaikan-kebaikan orang ini diambil, diberikan pada orang yang dia dolimi. Diambil satu, diberikan pada orang yang dia dolimi. Begitu seterusnya. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhida min khatayahum. Jika kebaikan-kebaikannya sudah habis, tapi masih banyak yang menuntut pada dirinya, maka dosa orang yang menuntut diberikan kepada dirinya. Tidak ada kebaikan sedikit pun, yang ada adalah dosa, dosa, dan dosa yang dia tanggung. Kemudian kata Nabi SAW, faturihat alaihi summa turiha finnar. Dia kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Waliyadzubillah, jamaah sekalian. Maka berat menjadi orang yang menanggung beban dosa pernah zalim, menzalimi orang lain. Kedoliman ini tidak hanya kepada orang lain yang jauh. Boleh jadi kita mendolimi di keluarga kita. Seorang suami dolim pada istrinya, istri dolim pada suaminya, seorang ayah dolim pada anak-anaknya, seorang ibu dolim pada anak-anaknya pula. Seorang kepala keluarga, majikan dolim kepada anak buahnya, kepada pembantunya, dan seterusnya. Ini bentuk kezaliman, ya Mas. Kalau tidak diselesaikan hari ini, kita akan menanggung dosa berat, azab yang berat nanti di yaumul kiamah. Karena apa? Di hari kiamat tidak ada yang namanya harta untuk digunakan menebus dosa-dosa dolim kita. Yang ada apa? Barter kebaikan dengan keburukan. Kalau kita punya kebaikan, diambil, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Atau keburukan orang diberikan pada diri kita. Maka benarlah kata Nabi SAW, mereka termasuk orang-orang yang bangkrut, yaitu yang tidak lagi memiliki modal kebaikan-kebaikan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjauhkan kita dari bentuk-bentuk kezaliman, dan semoga kita dimudahkan untuk menyelesaikan urusan-urusan kita sesama manusia, agar nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak banyak yang menuntut pada diri kita. Satu orang nuntut karena kita dolimi di atas muka bumi ini. Lalu bagaimana kalau ada 10 orang yang nuntut kita? Ada 100 orang yang nuntut pada kita karena kita pernah mendolimi dirinya. Dari hartanya, dari haknya, dari kehormatannya, dari namanya kita jatuhkan, dan seterusnya. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan diri kita dari kezaliman-kezaliman. Nah, ini mukadimah yang ingin kita sampaikan terkait dengan bulan Muharram yang kita ada sekarang di atasnya. Dan perlu kita ingatkan pula, disunnahkannya kita berpuasa di tanggal Asyura, 10 Muharram, ya, jatuh di esok hari. Bagi siapa yang tidak memiliki uzur, maka silahkan berpuasa di 10 Muharram, karena pahalanya adalah menghapus setahun dosa yang telah lalu. Jika tidak ada uzur, maka bisa ditambahkan dengan 1 hari sebelumnya, yaitu hari ini Tasyu'ah. Sebagian ulama menyebutkan bolehnya sesudahnya, tanggal 10, 11 jika seandainya 9-nya berhalangan, atau 10-nya saja juga tidak mengapa. Ya, yang jelas jangan ditinggalkan jika tidak memang memiliki uzur yang sangat-sangat urgen. Maka silahkan berpuasa, karena ini adalah keutamaan yang besar yang hanya datang setahun sekali dalam hidup kita. Nah, alhamdulillah, sekarang kita melanjutkan pembahasan Kitabul Jami'. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-10. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 6224. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Idza atasa ahadukum
falyakul alhamdulillah. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Dan saudaranya, orang lain yang mendengarnya, maka ucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan jika dia mendengar jawaban yarhamukallah, maka falyakul, katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kamu dan memperbaiki, meluruskan urusanmu. Itu didoakan kepada orang yang mengucapkan yarhamukallah kepada kita. Nah, ini adalah sebuah hadis yang sangat mulia yang terkait dengan adab-adab seorang yang bersin dengan adab orang yang mendengar bersin. Subhanallah jamaah sekalian, untuk urusan bersin saja Nabi kita SAW itu sudah mengaturnya. Agama kita juga sudah mengaturnya. Tidak hanya urusan-urusan yang besar tentang jihad, tentang pemerintahan, bukan. Hanya urusan bersin yang kata orang itu remeh-temeh, tidak ada nilainya, ternyata diatur dalam Islam. Ini menunjukkan satu apa? Kesempurnaan agama kita. Maka faedah yang pertama yang kita sampaikan terkait dengan hadis yang kita bahas di adab bersin ini adalah yang pertama, yang berkaitan dengan orang yang bersin. Orang yang bersin jamaah sekalian adalah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah dengan media bersin itu ingin mengeluarkan kotoran-kotoran yang ringan dari tubuh kita. Bakteri-bakteri yang menyumbat tubuh kita yang tidak akan bisa keluar kecuali dengan bersin. Allah berikan kita nikmat untuk dikeluarkan dengan cara apa? Dengan kita bersin. Sehingga tubuh orang yang bersin itu mendapatkan kesegaran, ringan, kemudian tidak ada rasa berat pada dirinya. Kenapa? Karena yang keluar tadi sudah menghilangkan berbagai macam kesempitan yang di dalam tubuhnya. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi nikmat bisa bersin dengan mengeluarkan kotoran tadi, mengeluarkan penyakit, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ini rahasianya jemaah sekalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena di sana apa? Ada nikmat yang harus kita syukuri. Karena tidak akan bisa keluar namanya kotoran tadi kecuali dengan hanya bersin. Kita membersihkan diri sendiri tidak bisa, mengeluarkan sendiri tidak bisa, kecuali harus dengan bersin. Nah, maka ini nikmat dari Allah. Maka ucapkan alhamdulillah. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tasa'ub. Maaf, saya ulang. Innallaha yuhibbul utas wa yakrahu as-sawa'ub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, itu menyukai bersin dan membenci yang namanya menguap. Ya. Allah itu, kata Nabi SAW, itu suka dengan bersin, ya, dengan apa yang ditimbulkan, dengan apa yang dimunculkan, dengan sebab bersin itu Allah menyukainya. Karena itu nikmat dari Allah yang kemudian seorang hamba mengucapkan alhamdulillah. Tapi tidak bagi orang yang menguap, mana berbeda. Ya, menguap itu disebutkan di sini oleh para alim ulama. Mengapa Allah itu bersin, menyukai bersin dan membenci menguap? Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan sifat suka dan benci itu berpulang pada sebabnya. Sebab dari orang yang bersin itu karena terbukanya pori-porinya, sehingga kemudian keluar yang namanya kotoran, ya, bakteri, virus yang mungkin tidak akan bisa dikeluarkan kecuali hanya dengan cara dia bersin. Maka dengan sebab itu tubuh menjadi sehat, tubuh menjadi ringan. Nah, itu kemudian bersyukur pada Allah sehingga Allah menyukai yang namanya bersin. Bahkan dikatakan oleh para ahli ketika mengukur kecepatan bersinnya, itu 100 mil per jam. Kecepatan bersin kita, itu kecepatannya 100 mil per jam. Coba antum pernah enggak antara panas dan dingin? Ya. Kembali, pernah nggak antum merasakan naik motor atau naik mobil kemudian bersin? Pernah tidak?
Apa yang kita rasakan? Apa yang dirasakan? Hah? Lega. Ketika bersinnya apa yang terjadi? Merem. Ketika bersin kata para ahli itu, persekian detik itu berhenti. Tapi sepersekian detik. Sehingga kalau kita bersin, itu terasa seperti nggak sadar sesaat. Betul ya? Nah itu karena jantung kita sempat berhenti sepersekian detik. Yang bahaya kalau naik kendaraan, motor, mobil. Karena saya pernah naik motor itu di kondisi bersin, tahu-tahu sudah agak ke tengah jalan. Oh betul ternyata. Ditambah dengan kecepatan yang 100 mil per jam, nutrisi otak kita ini mulai berkurang. Ya, mungkin kita terlalu banyak makan, banyak sumbatan-sumbatan dan seterusnya, hingga kemudian kita merasa lelah, ngantuk. Ya. Sesaat tidak apa-apa, tapi kalau bolak-balik angop-angop ini yang bahaya. Jam kerja angop, menguap. Ya. Coba perhatikan adab Nabi SAW ketika bersin. Ketika bersin beliau dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad dan Al-Hakim, Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW, kata Abu Hurairah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghab itu. Maka kita gunakan yang namanya tisu, sapu tangan. Ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka seyogyanya ketika mendengar orang mengucapkan alhamdulillah sehabis bersin, maka doakanlah dia. Yarhamukallah. Terlepas dari perbedaan pendapat ini wajib ataukah ini fardu kifayah. Kita ingin menjalankan sunnah Nabi SAW, maka kerjakan sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, ini poin yang ketiga yang kita jadikan faedah. Faedah yang keempat, bagaimana jika ada orang yang kafir kemudian bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terbiasa dengan lingkungannya. Kan sering ya kita dengar itu ada orang kafir itu kadang alhamdulillah ya. Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik. Padahal bukan orang Islam, karena terbiasa dengan lingkungan. Ya, alhamdulillah seolah jadi bahasa sehari-hari lah. Ya, bahasa serapan yang bisa dipakai sehari-hari. Padahal itu maknanya adalah segala puji bagi Allah. Lalu bagaimana ada orang kafir yang dia bersin kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita lakukan? Maka kita katakan padanya sebagaimana hadis yang datang dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an di Musnad Imam Ahmad, di Bukhari, di Adabul Mufrad, di Abu Daud dan yang lainnya. Diceritakan kana al-yahud yata'atasuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna ayyakula lahum yarhamukallah. Ada orang Yahudi di sekitarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi pura-pura bersin. Ya. Ada orang Yahudi itu pura-pura bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berharap Nabi mendoakan yarhamukallah, semoga engkau diberi rahmat oleh Allah. Kalau Nabi mengucapkan yarhamukallah itu kan doa, semoga Allah memberikan rahmat. Ucapan Nabi itu beda dengan kita soalnya, ya, auranya itu berbeda. Kalau doanya Nabi itu dikabulkan sama Allah, kalau kita belum tentu dikabulkan sama Allah. Maka si Yahudi ini berharap Nabi mendoakan dirinya dengan rahmat. Ya, dia bersin, kemudian pura-pura bersin ya. Kemudian Nabi berharap supaya diberi doa yarhamukallah. Apa yang beliau SAW lakukan? Fayaqulu, kemudian Nabi SAW mengatakan padanya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan padamu petunjuk dan memperbaiki keadaan. Ini boleh. Jadi kalau ada orang kafir dia bersin mengucapkan alhamdulillah misalnya, jangan dijawab yarhamukallah. Ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Anda diberi hidayah Allah, semoga keadaan Anda diluruskan sama Allah. Maknanya apa? Ya supaya dia benar masuk Islam gitu. Ya sama seperti kalau ada orang kafir kemudian mengucapkan kita assalamualaikum. Apa jawaban kita? Pernah kita bahas kan? Waalaikum. Mereka berharap dapat doa yang sama gitu loh.
Sama maksud orang Yahudi seperti itu, bersin pura-pura supaya dapat doanya Nabi, semoga engkau diberi rahmat. Nabi tidak menjawab itu. Nabi mengatakan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikanmu hidayah. Beda zaman sekalian. Beda konteksnya. Karena orang Yahudi ini ingin mendapatkan rahmat dan itu tidak mungkin. Yang ada apa? Doakan hidayah. Ya, kalau ada orang kafir, maka doanya apa? Hidayah, bukan doa rahmat, bukan. Maka ucapan assalamualaikum tidak boleh kan? Kita mendahului kepada orang kafir kan tidak boleh, kepada orang ahli kitab. Pernah kita bahas sebelumnya. Ya, kenapa? Itu mengandung doa. Tapi kalau semoga dia diberi hidayah, boleh. Nah, jika kita punya teman, yang teman kita mungkin bukan beragama Islam, doakan dia. Karena mungkin dia orang yang baik. Ya Allah, semoga dia mendapat hidayah Islam. Doakan, itu boleh. Tapi ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia. Itu enggak boleh. Itu khusus untuk kaum muslimin. Ya, khusus untuk kaum muslimin. Nah, ini yang keempat. Faedah yang kelima dari hadis ini adalah apabila ada orang yang bersin sedangkan dia sedang ada di masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat. Gimana ini? Ketika kita Jumatan, ada orang bersin, apa yang kita lakukan? Jawab alhamdulillahnya dia, atau kita diam saja? Gimana? Diam saja atau jawab? Nabi SAW mengatakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yahtub faqad lagaut." Jika ada orang berkata pada sahabatnya, "Hei, diam," maka sungguh Jumatnya sia-sia. Tapi kemudian ulama membahas bagaimana kalau yang diucapkan itu bukan ucapan omongan diam, jangan rame, tapi ucapannya adalah doa. Sebagaimana orang yang bersin. Maka ini dibahas panjang lebar oleh para alim ulama yang intinya kalau mereka itu bersin, maka mengucapkannya adalah alhamdulillah dengan suara yang lirih. Yang bersin ya, yang bersin kalau dia bersin gitu ya, ketika khotib Jumat ini, alhamdulillah itu pelan saja. Karena kalau antum alhamdulillah sak masjid nanti yarhamukallah. Ya Allah. Khotibnya bingung nih, ada apa ini? Kok tahu-tahu kok kompak sak masjid yarhamukallah. Maka pelan aja. Pasing. Ya alhamdulillah. Itu aja. Ternyata kita dengar yang sebelahnya gitu loh. Dengar. Ada fatwa dari beberapa ulama yang menyebutkan satu, dia jawab dengan suara pelan pula, yarhamukallah. Atau sebagaimana pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, maka tidak usah dijawab. Karena ini termasuk keluar dari adab-adab mengikuti sholat Jum'ah. Sama seperti orang salam masuk, Assalamualaikum, ya enggak usah dijawab. Karena ini termasuk Jumatan, ya. Ketika khatib sudah naik ini ya, bukan ketika belum naik mimbar. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Boleh jadi nanti akan mengenai pada diri kita soalnya. Yang keenam, faedah dari hadis ini, bagaimana kalau kita bersin sedangkan di dalam keadaan kita dilarang kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Misal di tempat kamar mandi, di WC, di toilet. Maka yang seperti ini tidak wajib untuk dijawab. Mungkin dia bersin, kemudian lupa, khilaf, karena otomatis terbiasa alhamdulillah di luar ruangan, ketika bersin di kamar mandi, di WC, alhamdulillah, kita dengar di luar, yarhamukallah. Dia balas lagi, yahdikumullah. Waduh, gimana itu? Nggak boleh. Jadi andai ada orang khilaf, dia otomatis refleks mengucapkan alhamdulillah. Yang di luar kan ada kewajiban tuh untuk menjawab yarhamukallah. Tapi karena kondisinya itu di WC, di kamar mandi, maka tidak ada kewajiban untuk menjawab. Ya. Ini mungkin khilaf yang di kamar mandi. Wah, kok ternyata ada orang membaca alhamdulillah gitu ya. Maka jangan dijawab. Atau sebaliknya, yang di kamar mandi dengar orang di luar alhamdulillah, ya jangan jawab yarhamukallah di kamar mandi. Ya, itu yang keenam. Jadi dilarang karena di WC itu bukan tempat untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Dalam hati. Zikirnya dalam hati. Ya. Kalau bisa di luar ruangan sebelum masuk WC berdoa, maka silakan berdoa. Kalau tidak, ya di dalam hati saja. Yang ketujuh, faedah dari hadis ini. Bagaimana kalau ada orang
yang bersinnya itu berulang-ulang. Ya, tadi kan ada bersin sekali, kita jawab yarhamukallah, kita doakan. Dia jawab ya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lalu bagaimana kalau orang itu bersinnya berulang-ulang? Maka dijawab yang wajib dijawab itu yang sekali saja di awal. Yang selebihnya kalau sampai 3 kali maka tidak disunnahkan untuk menjawab yarhamukallah. Kenapa? Sebagaimana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa atasa akhra. Kemudian dia bersin lagi. Kemudian Nabi mengatakan ar-rajulu mazkum, dia sedang kena flu. Maka doakan apa? Syafaqallah. Kalau dia bersin lebih dari 3 kali, berarti dia sedang kena flu. Bukan badannya enteng, tapi sakit dia. Ya, jadi kalau ada orang alhamdulillah 3 kali, sekali 2 kali, yarhamukallah sampai 3 kali, bersin terus, ya sudah diam saja. Doakan ganti, doanya diganti redaksinya, bukan yarhamukallah. Doakan syafaqallah atau syafaqillah bagi ibu-ibu. Semoga engkau diberi kesembuhan oleh Allah. Semoga engkau diberi kesehatan kembali oleh Allah. Karena apa? Indikasinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sedang kena flu. Subhanallah. Nabi sudah memberikan kita bagaimana mengindikasikan orang yang sedang sakit. Karena kalau orang normal jemaah sekalian, ketika kondisi kita sehat ini ya, mungkin kita kena trigger, mungkin cuaca, mungkin apa, itu otomatis bakteri, virus itu akan keluar dengan cara bersin. Dan itu normal. Sekali, 2 kali, badan terasa enteng. Tapi kalau sudah berkali-kali, berarti ini ada indikasi kita sedang sakit. Gitu. Maka doanya berganti, bukan yarhamukallah. Jadi, syafaqallah atau syafaqillah. Ini 7 faedah yang ada di hadis yang ke-10 ini. Dan kita tutup dengan kajian ini tentang bagaimana pentingnya, indahnya Islam dalam mengajarkan ukhuwah di antara kita. Bagaimana tidak, jemaah sekalian, untuk urusan bersin saja kita saling mendoakan. Lalu bagaimana dengan urusan-urusan yang lain? Yang itu tidak ada hubungannya dengan bersin, maka tentu lebih kita untuk apa? Saling mendoakan. Maka dengan adab bersin ini kita jadikan ya sarana untuk kita saling memperkuat ukhuwah di antara kita, saling menguatkan di antara kita, sehingga tidak ada rasa hasad, iri, dengki. Karena kalau orang itu iri, hasad, dengki, ya jengkel sama orang yang bersin, ngapain didoakan yarhamukallah? Diam aja, dia lagi jengkelan sama orang tadi kok. Tapi Islam mengajarkan supaya hasad itu pergi dari diri kita. Dengki itu pergi dari diri kita dengan apa? Doakan saudaramu dengan ikhlas yarhamukallah. Karena doa yang ikhlas itu yang tulus akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bagi orang-orang yang punya penyakit hasad dalam hatinya. Ada kedengkian, ada ketidakenak hatian pada saudaranya. Orang yang paling dia benci, sebelahan persis dia bersin. Kira-kira ini menguji kita. Mau doain apa enggak? Setelah sehari-hari kita enggak saling tegur sapa. Sehari-hari sering kita ini bertengkar, sering berselisih pendapat. Tahu-tahu dia bersin yang kita ada kewajiban yarhamukallah, gimana? Nah, diuji oleh Allah. Maka adab itu, ukhuwah ini akan terwujud. Ukhuwah Islamnya ini akan bisa terwujud dengan apa? Dengan menghilangkan perselisihan, perpecahan di antara kita. Dengan apa? Media kita saling mendoakan dengan media bersin tadi. Sungguh indah Islam ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk urusan bersin saja ini menjadi sarana kita ibadah, sarana kita saling memupuk ukhuwah, mengikat tali kekerabatan, tali persaudaraan di antara kaum muslimin, sehingga tidak ada perselisihan, perpecahan yang hanya dimunculkan dengan sebab-sebab sepele. Islam sangat tidak menjunjung yang namanya perpecahan, tidak. Motivasinya selalu persatuan, ya, islah dan seterusnya. Bahkan pun kalau masalah-masalah urusan rumah tangga pun spiritnya apa? Islah. Bukan spiritnya itu perpecahan, bukan. Kalau ada orang diberi selalu masalah, bagaimana dengan urusan ini? Sebaiknya pisah saja lah. Itu tidak bagus. Karena spiritnya adalah untuk disatukan dulu. Baru kemudian kalau tidak ada jalan keluar, mentok, baru itu yang terakhir. Tapi spirit pertama adalah jaga persatuan, jaga ukhuwah, jauhi perpecahan. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit faedah yang kita bisa bahas di hadis yang ke-10 ini terkait dengan adab-adab bersin, orang yang mendengarnya, dan terkait hal-hal yang lain yang berkaitan dengan bersin. Semoga bermanfaat. Nah,
Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau bab ini atau bab yang lain yang bisa saya jawab, maka saya persilakan. Mungkin dari ibu-ibu dipersilakan. Silakan. Bersinnya bersaut-sautan. Oh, banyak orang. Oh, Masya Allah. Ya, doakan orang yang di sekitarnya saja. Dia ada di sekitar orang yang bersin pertama, doakan orang pertama. Agak lama kemudian orang yang jauhan, ya doakan orang yang sekitarnya saja. Kalau antum dengar dia mengucap alhamdulillah, ya doakan pula, ya alhamdulillah. Berarti ini sedang sakit flu masal. Kalau sedang bersaut-sautan. Tapi insya Allah bisa dikondisikan ya. Jawab orang yang terdekat dengannya. Terdekat. Kalau antum mau jawab, ya silakan. Yang jauhan dikit, yang bisa terjangkau dengan suara kita, suara dia, silakan didoakan. Karena ada kewajiban kita untuk menjalankan sunnah Nabi, yaitu apa? Mendoakan dengan yarhamukallah. Semoga engkau diberi rahmat. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Nah, silakan yang lain. Saya Tat. Bersin pas salat. Bagaimana kalau bersin pas salat? Maka ucapan alhamdulillah itu tidak menyelisihi salat. Karena salat itu isinya doa, isinya zikir. Ya, maka kalau kita bersin alhamdulillah ya, dengan mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, maka dilihat oleh Nabi SAW ada seorang sahabat itu yang diangkat pahalanya itu oleh 70 malaikat. Sehingga boleh kalau kemudian kita bersin ya alhamdulillah pelan saja. Lah, ya masalahnya jamaah sebelahnya jangan jawab ya yarhamukallah. Nanti omong-omongan jadinya nanti. Cukup bagi dirinya saja yang bersin. Alhamdulillah. Tutup, alhamdulillah. Sudah, pelan. Jangan yang dengar, doa, berarti kewajiban. Yarhamukallah. Dengar semua, yarhamukallah. Mengganggu bacaan imam, dan itu tidak boleh. Yang mengganggu bacaan salat itu tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan yang lain. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Kalau tadi yang orang kafir bersin, alhamdulillah, saya jawabnya semoga Allah memberikan hidayah itu saja. Ya, yahdikumullah. Nggak usah pakai bahasa Arabnya, bahasa Indonesia itu bisa nggak? Boleh nggak? Karena dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawaban kita juga pakai bahasa Arab. Oh, gitu ya. Iya. Kemudian ditranslate enggak apa-apa. Iya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dia kan nggak paham ya. Semoga Anda diberi hidayah sama Allah, semoga Allah memperbaiki urusan Anda untuk tetap lurus jalan yang benar. Waduh, iki. Dia nggak tahu ketika doa itu diucapkan, maknanya seperti itu dia mungkin nggak tahu. Begitu tahu, ngono gak bersin mana aku. Ya boleh jadi dia bersin. Nggak apa-apa, antum translate nggak apa-apa. Tapi jangan diucapkan bahasa Indonesia, karena doanya tidak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Kayak assalamualaikum itu loh. Ya, sama seperti itu. Ya. Jadi doakan kemudian ditranslate. Barangkali dia nggak tahu. Pak, mau tahu nggak artinya kayak ini? Ya, terangkan doanya. Oh gitu ya. Bawakan hadisnya, terangkan, kasih tausiah, kasih kajian singkat kultum 15 menit. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Allah. Tapi intinya baca doanya, jangan pakai bahasa Indonesia. Ya. Pemerintahnya sudah melonggarkan. Melonggarkan kan bukan berarti tidak boleh orang pakai masker. Ya, jadi kalau sekiranya di tempat itu masih ada himbauan dari DKM, masih ada orang-orang yang berpotensi komorbid, masih ada orang yang berpotensi sakit, maka tidak mengapa pakai masker. Walaupun sudah sekarang tidak seketat dulu gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita masih pakai masker ya silakan. Saya pribadi di beberapa tempat masjid masih saya pakai. Termasuk di tempat kampung saya masih saya pakai masker. Tidak banyak orang yang pakai memang, tapi saya ingin menjaga diri karena orang-orang tua di sana ternyata masih pakai masker. Yang sepuh-sepuh itu masih pakai.
Oh, berarti mereka memang berpotensi gitu. Nah, kita yang merasa karena kita sering softnya itu ya sekitar mereka lah. Karena mereka nggak akan pindah ke tempat lain. Posisinya itu yang mudah dijangkau karena sudah sepuh gitu ya. Sehingga kemudian masker itu menjadi sarana bagi mereka. Jadi ada keluasan. Tidak mengapa. Selama masih kita membutuhkan dan itu uzurnya masih ada, masih tidak mengapa. Ya. Tapi kalau memang di masjid itu, di beberapa masjid teman-teman kita itu sudah mulai dibuka memang. Ya. Di sini sudah ada di mana? Di Al-Ihsan, di Mujadah nggak tahu. Sudah mulai longgar apa enggak? Itu ya. Nah, kalau tadi di Taman Dika hampir 80%, hampir 90% saya katakan. 1-2 saja yang dilepas. Ya. Masih ketat mereka. Atau di Masjid Firdaus, Ipelegi. Itu 100%. Masuk enggak boleh, enggak bawa, dikasih I sama marbotnya. Masih 100%. Nah, jadi kembali pada DKM masing-masing. Ya. Kalau di tempat saya sejak awal orang berlonggar-longgar memang. Tapi kalau saya pribadi sama keluarga saya sarankan tetap pakai masker saja. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, saya jawab pertanyaan dari Ibu dulu. Ustaz, apakah berbeda jawaban doa bersin untuk ikhwan dan akhwat? Jawabannya sama. Yarhamukallah. Apa mau diganti yarhamukallah? Tidak juga. Ya, sama aja. Yarhamukallah, yahdikumullah. Itu kan sifatnya jamak soalnya. Ya. Jamak. Semoga kalian itu mendapatkan doa. Ya, rahmat dan seterusnya. Jadi insya Allah tidak ada perbedaan. Nah, kalau syafaqallah baru ganti syafaqillah. Ya, syafaqillah. Ya kadang-kadang kita ini kalau sedang di WA itu ya, itu syafaqallah sama syafaqillah itu masih rancu. Ya, apalagi masih grup umum gitu ya. Habis kita doakan syafaqallah, ada yang sakit perempuan tetap dipakai kopas syafaqallah. Saya bertemu dengan seorang ibu-ibu ya, di satu tim untuk satu kegiatan gitu ya. Tidak sering bertemu sih, cuma kadang ada satu event kita bertemu. Ya, ibu itu sudah sepuh sih. Selalu kalau berterima kasih sama saya karena mungkin kapilen terbiasa dengan ibu-ibu yang lain, sehingga kalau ketemu sama saya selesai mengucapkan Ustaz jazakillah khair. Saya mikir jazakillah khair. Saya cerita sama istri saya, oh mungkin karena terbiasa sama ibu-ibu, biasa sama ibu, syafaqillah. Mau saya benerin kok nggak enak hati saya, tidak sepuh soalnya. Ya sudah saya biarin aja, biar nanti yang lain yang ingatkan. Ya. Jadi insya Allah doanya sama. Nah, Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Oh ya, silakan apa? Soal apa? Dua teman tidak apa-apa, kalau bisa saja. Dua teman tidak apa-apa, kalau bisa saja. Ya. Lomba. Nah, di dalamnya itu kan ada bagi kupon atau kuponnya dibayar. Nah, sebagai warga itu kan kita mungkin diwajibkan untuk beli kupon. Bisa lebih catatannya seperti itu. Nah, sebaiknya gimana? Iya, secara hukum asal kupon itu kalau berbayar tidak boleh. Ya, karena ada unsur gamblingnya, ada unsur maisirnya, ada unsur untung-untungannya. Sehingga kemudian orang supaya mendapat peluang lebih besar, akhirnya dia beli lebih banyak kupon kan? Nah, karena ada unsur maisirnya soalnya, ada unsur untung-untungannya. Beda dengan ada sponsorship ya, yang memberikan bantuan hadiah kepada acara ini, kemudian dibuatlah kupon. Free. Siapa yang dapat ya, karena mungkin datang pertama atau diambil secara acak, maka tidak mengapa kalau seperti ini. Karena dia peserta tidak dikenai cas biaya. Ya, paham ya? Karena terkena cas biaya, hingga kemudian inilah yang kemudian unsur gambling judinya keluar. Karena kita sudah keluar biaya, kok nggak dapat? Kecuali
kita dapat beli kupon ya, semua peserta dapat. Nah, itu enak. Beda itu. Berarti tinggal tukar kupon saja berarti. Tapi kalau kita beli kupon ternyata toh juga nggak dapat karena harus diundi, maka ini tidak boleh. Tapi kalau tidak berbayar maka tidak mengapa. Ada sponsorship yang menanggung semua hadiah, saya tanggung semua. Misalnya dari perusahaan apa gitu ya, perusahaan alat rumah tangga misalnya, ada nyediain magicom misalnya, kompor dan seterusnya. Bagi peserta yang beruntung dapat ini dan itu, maka ini tidak mengapa. Karena tidak ada unsur judinya. Ya, dia untuk memberikan itu kan tidak mungkin peserta diberikan pada semua orang. Ya, kompornya cuma satu, pesertanya 100 orang kan nggak mungkin dibagi satu-satu. Siapa yang beruntung dapat ini. Tapi kalau tidak berbayar maka tidak mengapa. Maka ini termasuk apa? Hadiah yang diberikan pada seseorang yang terpilih. Tapi karena berbayar kemudian dia nggak bayar, yang dapat itu ya dia seneng. Kuponnya berapa? 1.000 misalnya. Satu kupon 1.000. Harga nilai dari nominal hadiahnya 500.000 misalnya. Lipat dia peroleh keuntungan dari 1.000 satu kupon yang dia beli. Bukankah dia memakan harta kupon teman-temannya yang lain yang nggak dapat? Yang nggak dapat karena sudah beli. Loh, kok saya nggak dapat? Nah, ini muncul yang namanya unsur maisir, yaitu unsur judi. Karena saya itu cari sponsorship. Di tempat saya, di perumahan ibu saya itu pakai sponsor. Gabung, diambil beberapa. Kalau satu aja mungkin sedikit dapatnya. Ngambil beberapa, ya berapa? Nggak banyak, tapi banyak item gitu kan, jadi banyak. Jadi sekalian perusahaannya endorse sama kegiatan itu gitu kan. Kan enak. Mungkin dapat kaos, ya, di endorse semua kaosnya, mungkin dapat ini dan itu. Tapi ada perusahaan, ada usaha yang mengcover itu. Nah, free, silakan, nggak apa-apa. Antum ikut nggak apa-apa, mau beli nggak apa-apa, nggak beli nggak apa-apa. Dapatnya karena memang dapat apa? Karena keberuntungan dia yang harus diundi, tidak mungkin hadiah ini diberikan pada semua orang. Ya. Jadi seperti itu saran saya. Sebagaimana yang saya sarankan kepada di tempat saya di Surabaya sana itu pakai sponsorship. Ya. Ambil beberapa perusahaan-perusahaan kecil gitu lah. Ya, perusahaan kecil. Gandeng satu. Iya. Ya masalah ini mas dari jadi saya memang dari panitia tersebut mengusulkan yang memang ada beberapa dari sponsorship itu kecil, tapi beberapa panitia itu menginginkan tetap ada kupon dengan mewajibkan berupa sampai bahasanya itu seperti ini pak. Tapi dari tempat hadir sebenarnya bukan dari kupon ini saja, sponsorshipnya tetap ada. Niatnya panitia kenapa harus pakai kupon supaya warga itu tergerak untuk ikut partisipasi di jalan sehat. Ya. Karena menyangkut beberapa panitia juga sempat ada sedikit ketegangan lah. Tapi ya karena mewajibkannya setiap warga harus beli kupon gitu kan. Iya, karena itu yang jadi hangatnya karena mewajibkannya warga harus beli kupon. Maka sebaiknya jangan dipaksa. Mau beli atau tidak masalah sebenarnya. Itu mungkin untuk jadi jalan keluarnya bagi panitia. Jadi jangan memaksa warga untuk beli kupon. Mau berpartisipasi tanpa beli kupon. Dia hadir di jalan sehat misalnya. Kan nggak masalah tuh. Kan nggak harus beli dia. Hadir saja. Tapi saya nggak beli, itu bilang sama panitia yang datang ke rumah-rumah itu. Saya nggak beli, tapi saya berpartisipasi ikut. Ada orang yang beli tapi nggak ikut partisipasi jalan sehat. Ada itu. Ya, cuma beli dong memang dia. Satu karena mungkin ya tadi karena sifatnya tanda petik diwajibkan, terpaksa. Atau yang kedua memang cari untung, ya, cari peruntungan. Nah, ini beda-beda kan kita nggak tahu, nggak bisa mengorek hatinya orang kita aja mas. Kita lihat dohirnya. Kalau yang seperti itu, kita khawatirnya nanti maisir gitu loh. Maka dibebaskan saja mau beli apa tidak usah diwajibkan. Ini kalau diwajibkan nanti kesannya apa? Ya tadi itu, kalau dikerjakan dia dapat pahala, kalau nggak dikerjakan dia berdosa nggak beli kupon. Karena wajib. Ya jadi sebaiknya bahasanya jangan pakai wajib lah. Dihimbau, dimotivasi atau apa sajalah kalimatnya yang lain. Ya. Beberapa itu sampai harus merubah ini
membetulkan akadnya atau niatnya. Tapi karena beberapa orang itu ada kata wajib. Nah, kan kita nggak tahu hatinya orang ya Mas. Kan kita nggak tahu ketika dia beli kupon, kita nggak tahu hatinya dia. Masa kita mau ngorek-ngorek terus? Pak, sampai niatnya apa? Bu, sampai niatnya apa? Yo capek lah panitia kalau harus ngorek-ngorek hatinya orang. Makanya kita ambil dohirnya gitu loh. Dohir yang seperti itu maka tidak diperkenankan. Maka pakai yang lain saja caranya. Karena tetap dilakukan seperti itu. Setiap warga harus beli. Harus beli. Baiknya gimana untuk hadiahnya? Apakah nanti setiap warga dapat hadiah untuk menghindari? Nah, itu salah satu jalannya. Semua orang yang hadir dapat walaupun kecil-kecil. Tapi dapat semua. Sebagai bentuk apa? Apresiasi pada mereka yang hadir. Misal satu dapat kaos semua. Semua. Nanti sehingga mereka merasa ketika dia beli kupon, oh iya, saya dapat apa? Dikonversi dengan kaos tadi. Walaupun hadiah utama yang dari sponsor hanya dapat bagi orang yang beruntung saja. Itu jalan keluar. Supaya apa? Supaya orang tidak merasa ketika saya ini, loh kok nggak dapat itu. Ada gelo gitu loh. Dan memang orang kadang-kadang niatnya peruntungan gitu loh. Ini nggak bisa dipungkiri loh ya. Nggak bisa dipungkiri kita. Nggak mungkin orang, mas aku ikhlas aja, mau pokoknya jalan sehat, pokoknya rame-rame, oleh nggak oleh. Nggak mungkin. Kita juga nggak tahu isinya orang masalahnya. Ya gitu ya. Kalau bisa dilakukan seperti itu, monggo silakan. Tapi kalau misalnya mentok, ya Allah wa'alam. Mas tato tuh, sesuai kemampuan kita. Nah. Ya, kalau memang sudah jadi kesepakatan warga dan tidak bisa dirubah kalimatnya dan menjadi wajib, ya sudah, antum nyumbang saja. Jadi bentuknya sumbangan. Sumbangan untuk kegiatan. Kalau antum mau ikut, monggo silahkan. Gitu. Itu kuncinya. Nggak usah berharap. Karena nanti kita sudah tahu akad di awal masalahnya. Ini sebagai bentuk akad apa? Nanti tokonya maisir. Gitu loh. Karena kita sudah tahu di awalnya, maka kegiatan berikutnya jangan diharapkan gitu. Udah jalani aja antum ikut misalnya kegiatan ini. Udah, antum pulang selesai. Ternyata dipanggil, Pak Habib dapat hadiah. Ya, alhamdulillah rezeki dari Allah. Itu yang kita inginkan seperti itu. Tapi kan tidak mudah kemudian menata niat seperti itu kan nggak mudah gitu loh. Sekian banyak kepala di komplek kita ini kan kita nggak bisa nata semua seperti niat kita yang seperti itu kan. Nah, itu. Makanya kita meminimalkan dengan standar tadi itu supaya apa? Supaya tidak terjadi kerancuan dalam akad pelaksanaan tadi itu. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Ya itu. Allah alam soal. Masih deadlock. Loh iya betul, potensi itu besar masalah. Itu sudah dibahas para ulama dan terjadi di mana-mana itu. Maka direduksi dengan cara seperti itu. Ada sponsorship, semua dapat. Itu cara satunya. Kalau pakai sponsorship nggak usah bayar, nggak apa-apa. Atau bayar pun sebagai bentuk apa ganti snack. Nah, semua dapat snack dengan nilai kadar yang mungkin tidak sebanding dengan itu, mungkin bisa lebih, bisa di bawah, tapi semua dapat itu. Jadi aman, sama seperti kaos misalnya, dapat semua, sama semua. Misal wajib lebih dari 5.000, maka satu orang dapat snack, dapat minuman yang setara dengan harga itu. Beres, aman. Insya Allah aman itu. Nanti hadiah diambilkan dari sponsorship. Itu aman. Jadi orang tidak merasa saya ketika nyumbang tek hadiah itu dari uang saya. Yang nggak dapat bukan merasa uang saya diambil sama dia yang dapat hadiah. Paham maksudnya ya? Nah gitu. Itu bisa jalan keluar. Jadi bisa disiasati kok. Kalau masih mentok dengan kalimat wajib tadi. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar di salah satu mal di Lampung, kita masuk waktu sholat azan dan ngaji, sholawatan, ada di dalam WC. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ketika ada azan atau sholawatan, dia di dalam WC. Mungkin menjawab apa enggak begitu maksudnya? Apa dia lakukan? Maka diam saja. Ya, karena satu, menjawab azan itu sunnah. Menjawab seruan adzan, menjawab muadzin itu sunnah. Menjawab setelah adzan itu juga sunnah. Sementara ada larangan untuk berzikir, mengucap doa-doa zikir di dalam WC. Maka larangan lebih didahulukan daripada yang mengerjakan sunnah. Ya, jadi yang bertanya tidak usah menjawab ya dengan lesan, tidak usah. Ya sudah, teruskan saja hajatnya sampai selesai. Kalau keluar dia masih mendapati azan, maka silakan dijawab yang sisa dari muadzin yang dia dengar.
Jadi intinya tidak boleh berdoa berzikir di dalam WC. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sudah terjawab dengan sama ya. iya. Lagi bahas yang tadi itu saya. Itu karena berpolemik di apa juga. Iya, itu makanya ini kita sudah clearkan nanti insya Allah sudah dibahas tadi. Nah, iya. Kalau misalkan tadi boleh itu kalau dengan dalil Tetap itu maisir. Sejak awal sudah kelihatan maisir itu. Di kampung-kampung sekarang banyak loh zaman. Ya, banyak ya. Saya lewat di sana, ada di pelosoknya ada juga. Anak kecil-kecil lagi mainan. Iya, banyak. Dalihnya kecakapan, dalihnya apa lagi sama, kontennya maisir. Kontennya judi, gambling, untung-untungan. Dia dapat berapa koinnya masuk itu? 1.000 ya. Saya nggak tahu itu, cuma saya lihat mikir kadang jumpa itu. Tetap sejak awal itu sudah maisir itu. Kelihatan sekali. Nah, itu melatih anak-anak kita untuk berjudi itu. Walaupun alasannya kecakapan. Banyak sekali zaman sekalian yang namanya judi itu atau yang gambling tapi dikemas dengan nama-nama seperti itu. Dalihnya kecakapan, dalihnya untuk melatih otak, banyak lah intinya. Tapi tetap itu kelihatan nyata ya. Standar judi itu kelihatan gitu loh soalnya. Hukumnya itu masih kelihatan. Kecuali yang sudah pinter dikemas-kemas gitu ya mungkin masih orang mikir dulu. Tapi itu sudah kelihatan nyata. Jadi bisa dijawab itu masih termasuk judi. Beli produk. Hah? Ya nggak usah diambil. Nggak usah diambil. Ngapain? Nggak usah. Nggak butuh-butuh amat kita dengan hadiah yang ada di capitnya itu. Ya, kecuali ada batangan emas 5 kg itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau gini ya, kalau orang beli produk mensyaratkan untuk melakukan itu, misal, maka nggak boleh. Itu termasuk judi. Karena keterkaitan produk itu dengan yang dilakukan setelahnya atau sebelumnya. Tapi kalau kita beli kemudian murni betul, contoh misalnya beli deterjen, dapat hadiah piring keramik, nah misalnya gitu, itu kan hadiah, nggak masalah. Selama produsen tidak menaikkan harga, kemudian menjadi casnya dari piring, kemudian dibebankan pada kita, maka nggak masalah. Itu kan promo. Semua orang bisa beli, semua orang bisa dapat, asalkan dia beli produk yang sama dengan itu kan. Yang nggak boleh kalau dia kumpulkan, cari kupon di dalam yang beruntung, nah itu baru kemudian gamblingnya keluar. Orang tujuannya beli produk itu apa? Cari kupon di dalamnya, bukan kebutuhan dia. Niatnya kan beda kan akhirnya kan, dan itu sudah besar sekali. Kita nggak butuh barang itu, tapi kita butuh yang di dalamnya, hanya kita beli. Atau banyak orang yang menghabiskan uang dari sisi sebelah, yang sisi seperti ini, dalam rangka apa? Untuk cari keuntungan di dalamnya. Jelas itu judi itu sudah. Untung-untungan gambling itu sudah. Nah, kalau alam Ustaz. Tadi, ternyata maksud saya suara adzan dan lain-lainnya dari speakernya. Oh, masuk. Dimasukkan di WC atau kemasukan? Ada beberapa mall itu ada kan ada speaker. Iya. Nah, speakernya itu ada adzan. Ya, yang keliru ya manajemennya kalau itu. Tapi kalau suara itu bukan ditaruh di WC, tapi terdengar masuk WC itu beda ceritanya. Tapi kalau alatnya itu, speakernya ada di dalam ruangan WC itu yang keliru. Kan beda ya. Manajemen naruh di lorong misalnya, lorong sepanjangnya tempat mau ke WC misalnya, ke toilet. Terdengar itu di dalam, ya enggak masalah. Tapi kalau sengaja ditaruh di dalam situ supaya orang yang di dalam dengar, kalau sudah waktunya adzan misalnya, ya tetap salah. Dia naruh di tempat yang tidak layak untuk dijadikan zikir kok. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Yang salah manajemennya. Kalau Anda memang alatnya itu dimasukkan di dalam WC loh ya. Tapi kalau cuma terdengar, maka tidak masalah. Ya, mungkin ruangan itu bukan kedap-kedap sekali gitu, sehingga suara masih masuk, maka tidak mengapa. Allah a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Ibu-ibu ada lagi?
Baik, kalau tidak ada, cukup ya. Dan dari Zoom juga tidak ada lagi, yang hadir juga tidak ada. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di hadis yang ke-10 ini menambah khasanah keilmuan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita bisa mengambil faedah, yaitu kita saling menjaga ukhuwah di antara kita, menjaga persatuan, ya saling mendoakan kebaikan bagi saudara kita. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.